tepuk semangat. Kalau semangat kan? Tahu kan? Gambarnya. Semangat. 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 Bisa? Ayo kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Hari ini kita akan mulai pembelajarannya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Ibu. Silakan sebut. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Baginda Pada, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kalian semua menyanyikannya karena ini akan mengukur rasa nasionalisme kalian ya. Menyanyikan lagu ini dipimpin oleh Ibu langsung. Silakan. Pernahkah kalian berjemur di bawah sinar matahari? Pernah? Apa yang Anda rasakan? Nah, panasnya itu dari mana? Dari matahari. Nah, terus pernahkah kalian juga menjemur pakaian? Pernah menjemur pakaian? Nah, pakaian yang basah dijemur akan menjadi kering. Nah, apa yang menyebabkan pakaian tersebut jadi kering? Iya, semua itu disebabkan oleh panas. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah yang pertama, dengan membaca sebuah teks bacaan, kalian mampu membuat kesimpulan teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membaca sebuah teks bacaan, peserta dapat menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca sebuah teks bacaan, peserta didik atau kalian dapat menganalisis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dengan tepat. Ada 3 gambar. Gambar pertama adalah ini. Ada seorang anak yang berada di bawah sinar matahari. Apa yang dia rasakan? Terus yang kedua, ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian basah di bawah sinar matahari. Apa yang dia rasakan? Panas. Terus pakaiannya bagaimana pakaiannya? Yang awalnya basah menjadi kering. Terus yang gambar ketiga itu ada sebuah kompor. Ya, kalau kalian berada di dekat kompor, apa yang kalian rasakan? Panas ya. Nah, coba kalian buka halaman 2. Nah, di sana ada bacaan yang berjudul sumber energi panas. Silakan lanjutkan kalian dengan menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 3. Sudah cukup. Nah, siapa bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Yang pertama adalah untuk yang
sumber apa ya? Pagi. Pagi, ya. Nah, coba kalian baca kembali bacaan tersebut yang berjudul sumber energi panas. Sudah. Habis itu kalian cari atau catat kata-kata kunci yang ada pada itu adalah beberapa kata kunci yang ada pada paragraf yang ada pada bacaan sumber energi panas. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dari suatu paragraf, ya. Nah, selanjutnya coba kalian buat kesimpulan dari kata-kata kunci yang kalian temukan tadi. Silakan dibuat kesimpulannya. Kalian tadi di mana dapat membaca bacaan yang berjudul tentang sumber energi panasnya? Di mana? Di mana? Buku ya? Buku. Nah, di buku kalian akan menemukan atau dapat menemukan sumber energi panas. Ya. Contoh teksnya tersebut adalah berupa teks penjelasan atau teks eksplanasi. Kita dapat menemukan teks penjelasan atau teks eksplanasi pada dua media besar. Yang pertama adalah media media cetak itu ada apa saja? Yang pertama ini apa namanya? Koran. Selanjutnya? Majalah. Selanjutnya? Buku. Nah, tadi kalian mendapatkan informasi tentang sumber energi panas dari ya. Selanjutnya, kalian juga bisa menemukan teks eksplanasi atau teks penjelasan pada media elektronik. Contoh media elektronik apa? Oh, selanjutnya Televisi. ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang Bapak akan membagikan yang namanya LKPD. Kalian tahu Pak LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Sekarang, ayo kita bentuk 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Silakan bangkunya disatukan, tapi kalian tetap menjaga jarak, ya. Silakan kalian kerjakan LKPD yang Bapak berikan. Nah, coba kalian buka LKPD-nya. Di sana ada yang bagiannya ayo mencoba. Ada kan bagiannya yang ayo mencoba? Nah, di sana kalian akan mengamati bagaimana sumber energi panas itu berpengaruh terhadap suatu benda. Benda yang akan kita gunakan adalah es. Ya, di bawah petunjuk itu ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian sambil mengamatinya, kalian jawab pertanyaannya. Es ini akan Bapak tempatkan di 3 tempat berbeda. Ya, setiap kelompok akan Bapak berikan waktu untuk mengamatinya. Paham? Ya. Yang pertama, es pertama akan taruh di luar, di bawah sinar matahari. Ya. Es yang kedua Bapak taruh di belakang. Ya. Nah, es yang ketiga Bapak akan taruh di meja Bapak. Ya, kalian amati, catat waktunya, apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada es ini, ya, perubahan yang terjadi, ya. Nah, kelompok 3, silakan ke sini. Silakan kalian amati, catat waktunya, perubahan apa yang terjadi, ya. Masuk dicatat berapa menit ya yang dibutuhkan untuk mencair. Sudah cukup, kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompokmu. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang dari yang kedua ada di mata, yang ketiga ada di ya. Jawab pertanyaan. Masing-masing perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil dari pengamatannya. Silakan berdiri ya, langsung berdiri saja di tempat kelompoknya. Silakan.
kelompok 3. Ya, selanjutnya tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, silakan. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Terus yang ketiga. Ya, Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? ya. Wadah yang dibuat untuk kecil karena sudah mencair. Terus berapa menit waktu yang diperlukan? Kira-kira kali ketiga es yang kalian amati yang berada di luar, di dalam, dan di depan. Es manakah yang mencari terlebih dahulu? Es yang berada di Luar. mengapa? Karena terdapat sinar matahari secara langsung. Ya, karena es yang di luar itu langsung terkena sinar matahari, sedangkan es yang ada di dalam gelas yang ada di belakang dan es yang ada di depan, dia mencairnya lebih lama karena tidak terkena sinar matahari secara langsung. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Siapa bisa? Bersumber energi. Sumber-sumber energi. Terus yang kedua, yang ketiga, Eksplorasi. ya. Kalian dalam pembelajaran ini kalian telah mempelajari yang pertama adalah sumber energi. Sumber energi itu ada sumber energi panas yang kalian pelajari tadi ya. Terus ada teks eksplanasi atau teks penjelasan. Yang lainnya ada tentang kalor dan suhu. Kalian juga tadi sudah mengidentifikasi benda-benda yang kalian gunakan yang bersumber dari panas. Nah, sekarang untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi ini, Bapak akan membagikan evaluasi kepada kalian. Nah, dari hasil evaluasi yang Bapak periksa, semuanya bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Ayo kita tepuk tangan kita semua. Nah, sudah ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari subtema 2 pembelajaran 1. Ya. Nah, jangan lupa Bapak selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kalian langsung pulang, jangan lagi singgah kemana-mana, sampai di rumah ganti baju